berzina perempuan. Ya mungkin pai dinas lo mungkin tak apa kerja malam tu kan. So bolehnya jalan. Bu, ambo banian bersedekah, kau sedekah ambo. Silakan terima ya. Ada ibu tadinya terima je lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dan mampu mengendalikan amarah dan memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Surat Ali Imran ayat 134. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita yang sangat banyak, yang sangat bernilai. Mudah-mudahan dengan syukur kita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh anak kita, kita bisa atau berhak terhadap rahmat Allah yang lebih banyak. Selawat dan salam kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, suara boleh jaleh lai iko mau tahu tamu seorang ko pindah jaleh tadang ayan kan mubazir lai jaleh ya, lai kare sebagaimana kita ketahui, kari-karian sete. Tujuan ibadah puasa kita adalah menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 183 surat Al-Baqarah, menjadi orang yang bertakwa. Salah satu cabang dari takwa itu, jadi orang yang bertakwa itu salah satu cirinya
dia rutin berinfak. Itu yang kita baca di sebagian surat Ali Imran tadi itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa yang disediakan baginya surga seluas langit dan bumi itu, salah satu cirinya dia selalu berinfak, bersedekah dan segala macam pemberian di jalan Allah itu, baik ketika lapang, ketika banyak piti, ketika hati sanang, ataupun ketika sempit. Kalau ketika lapang, layaman kan. Cuma ada juga orang yang semakin lapang, semakin tak mau dia, karena dia merasa semakin kurang. Jadi ketika lapang dan ketika sempit. Sempit itu artinya rasa kilah kurang kan? Pangana mungkin tidak sedang tabuka untuk bersedekah. Tapi orang-orang yang bertakwa itu, dan dengan Ramadan ini kita dididik untuk itu, adalah dia senantiasa berinfak itu. Ada satu penjelasan yang saya dapatkan berkaitan dengan kenapa kaum muslimin ini, orang bertakwa itu, di antara cirinya itu dia selalu berinfak, bahkan ketika dia susah sekalipun. Ada kesimpulan yang saya dapatkan, yang saya dengar begini. Nanti insyaAllah nanti silakan dipraktekkan, insyaAllah ketemu itu kebenarannya itu. Kenapa kita mesti senantiasa atau selalu berinfak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Karena kita setiap hari juga membutuhkan rahmat Allah. Bahkan setiap hari, misalnya kalau pitih kan ada pitih keluar tadi kan, makan, minum pakai pitih lona. Ya, minum air putih pakai putih. Yo ya, ianya bagai bali bakalon kan doi putih itu. Oke lah, masuk minum ke. Minum, makan, apa lagi? Itu saja. Gerak murah kos. Semuanya kita kan memerlukan uang, kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah, kebutuhan segala macam. Kan setiap kali kita membutuhkan rezeki. Pengundang rezeki yang paling cepat itu, di antara yang paling cepat itu adalah banyak bersedekah itu. Maka dia keluarkan rumus seperti ini. Silakan nanti dipraktekkan. Setelah dipraktekkan rutin sebulan, nanti gimana hasilnya laporkan ke saya waktu kita kuliah subuh. Rumusnya itu begini: bersedekahlah paling kurang 1/10 kebutuhan kita setiap hari. Pak sehari itu baralu pengeluaran. Ada agak 500.000. Nah, para 100.000 lain. Kalau 100.000 misalnya kan, maka kita mesti berinfak minimal 10.000 sehari. Lihat lo, udah lunak lagi mata. Lihat lo, kalau kebutuhan 200.000 sehari, berapa yang kurang berinfak sehari? 20.000. Lihat lo.
Kan mungkin seketik. Bakoba itu Allah itu memberikan balasan paling tidak 10 kali lipat. Berarti kalau kita mengeluarkan 10.000 sehari, insya Allah kita juga akan dibalas paling tidak 100.000 sehari. Jangan terlalu dibawa wanalo ke matematik ya. Tapi cubon sajalah. 2 bulan sudah rayu besok jadi tuan hasilnya kamu hasilnya. Yakin, dengan yakin itu lakukan itu. Syarat pokoknya 1/10 tambah banyak pengeluaran, sesuaikan itu minimal itu. Insya Allah bisa. Ada orang yang membiasakan kalau dia punya hutang 3 juta, dia ambil 300.000 langsung dia sedekahkan. Bukan dapat si pembayar hutang yang 3 juta tadi. Dia percaya. Dia percaya tu pakai lama tak. Dia percaya. Kurang tak. Dia percaya. Anda ikhlas jawab tu. Dia percaya. InsyaAllah percaya. Dan cubuan itu. Tentu saja tidak mudah bersedekah rutin itu. Ada aja kendala. Ada sebuah cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita dari Nabi kan hadis namanya. Kalau hadis itu kan tidak mungkin berbohong kan. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Ini hadis sahih ini. Nabi bercerita tentang orang yang bersedekah ini. Apa cerita Nabi? Kata Nabi, dulu ada seseorang. Jadi katanya, qala rajulun la atasaddaqanna al-laila bi sadaqatin. Seseorang ini dia berjanji kepada dirinya, saya akan bersedekah nanti malam. Bakok tunggu dulu nanti malam tu, karena hari malam tu kalam, ya kalam malam. Begini tidak jalin lah, kalam malam dek, siang kadang-kadang sama je lah. Kalau masuk Nabi, masuk dulu-dulu tu malam tu kalam. Kini lagi kalamnya cuma lah ditarangi kan. Jadi maksudnya ini bersedekah malam tu biar dia tidak diketahui bersedekah oleh orang lain dan dia tidak tahu ke siapa yang dia kasih. So kalau tahu ke siapa magih tu kadang-kadang lama kalamuan sanu tu ambo cop sedekah kanyo. Kini lah banyak lo gayanya. Kadang-kadang naik perasaan kita kanyo. Jadi dia contohkan begitu. La tasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin. Nanti malam saya akan bersedekah. Bertekad dia. Fa kharaja bi sadaqatin, tiba malam hari nyampai keluar rumah. Jadi cara bersedekahnya sianan batamu dia malam tu yang pertama nyagi sedekah tadi tu. Rupanya di malam itu fawada'a ala yadi sarikin. Orang yang basuh dia malam tu adalah seorang pencuri. Tapi dia tahu itu pencuri itu tidak. Apakah dia tahu atau tidak? Tidak, karena malam hari itu tidak ada nampak orang itu. Dia tak suruh bawa saja kan. Pak, ambo bersedekah, terimalah sedekahmu. Orang nambah tamu dia malam tu orang pancilok, orang maliang, nya kapai dinas, pai maliang kan. Ikan karajonya tu pai dinas kan. Mungkin minta izinnya ke rumah kan. Ayah pai dinas lah ya. Mungkin itu kan.
Sehingga fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqal laila ala sariqin. Rupanya orang maliang nandape sedekah tadi malam karena kalau kece anak-anak kini surprise baginya, tercangangnya heran, ada orang bersedekah kamu itu. Akhirnya dia ceritakan kepada temannya, diceritakan lagi, sehingga pagi-paginya tu heboh dengan cerita itu. Tusuddiqal laila bisadaqatin. Tadi malam ada orang bersedekah. Nya bersedekah ke orang maliang. Kalau istilahnya viral langsung itu. Hari tadi malam terjadi peristiwa aneh kan, ada laporan TV juga gini kan. Ada seseorang yang bersedekah ke orang maliang gitu. Jadi heboh orang, jadi perbincangan. Kusian anda tentu masa bersedekah ke orang maliang. Itu cerita orang Nabi. Ketika dia mendengar apa yang dia lakukan tadi malam itu adalah dianggap kekeliruan, lah salah maksudnya. Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ya Allah, bagimu segala puji. Lah keliru ambo sedekah tadi malam. Kau orang maliang tagihan ya. Nya pagi lo tahunya baru kan. Ketika orang baca itu, dulu orang tadi malam orang bersedekah ke orang maliang. Sebab ketika malam tu nya magian kau orang yang ndak tahu itu siapa, orang ndak dikenal. Tapi katanya pagi-pagi ketika dia ketahui dia bersedekah ke orang maliang tu dan dia merasa belum benar sedekahnya, apa katanya? La tasaddaqanna bisadaqatin. Nanti malam saya sedekah lagi. Malam hari wa kharaja bisadaqatihi, dia keluar rumahnya bawa sedekah. Sama dengan malam sebelumnya, orang yang pertama yang dia temui dia kasih sedekah. Kebetulan yang bertemu malam-malam tu ibu-ibu. Tapi tidak jale dengan si ibu tu. Tentu kalau laki-laki pudusi ada orang, tidak ada orang kan itu kali bisa dikenali. Cuma siapa persisnya tidak tahunya tu. Fawada'a ala yadi zaniyatin. Rupanya yang tadi malam nyagi sedekah di malam yang kedua tu, mohon maaf ya, istilahnya kini kupu-kupu malam. Seorang pezina perempuan, yang mungkin pai dinas lo mungkin tak apa kerjanya malam tu kan. Sobotnya jalan, bu, ambo banian bersedekah, kau sedekah ambo, silakan terima ya. Ada ibu tadinya terimanya lo. Cuma lucu je kayaknya. Ambo nang karajo mu tekaiko, dia kira sedekah orang. Sehingga sama dengan yang sebelumnya, fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala zaniyatin. Deinyo saking herannya ibu-ibu yang karajo apa tadi itu, dia kemudian ceritakan ke orang-orang dekatnya sehingga menyebar juga. Tadi malam terjadi balik. Ada orang bersedekah, dia bersedekah kepada seorang pezina. Yang tak habis fikir ada orang tu ni, sembarang seorang bersedekah ni. Tak dengar kabar tadi ni orang yang bersedekah tadi tu ibu lati, dia salah lah balik ya. Akhirnya dia tak putus asa. La tasaddaqanna bisadaqatin. Saya akan sedekah lagi. Kalau sebagian biasalah, nak apa nanti itu kan. Kalau dia nak, dia terus berusaha. Nanti malam saya sedekah lagi. Wa kharaja bisadaqati, sama dengan sebelumnya, dia keluar rumahnya, ketemu orang pertama sama dia kasih sedekah apa-apa. Rupanya fawada'a ala yadi ghaniyin. Rupanya orang kaya. Yang pertama tadi malam pertama saya sebutnya orang maliang, yang kedua
pezina. Yang ketiga, orang kaya. Pak, ambo buat niat bersedekah, kau sedekah ambo, silakan terima. Kira-kira terima dapat tadi? Orang kaya tadi, nyo terima je. Ya tu, ya, masa sedekahnya kau Pak. Cuma lucu lo begini, ambo orang kaya, tapi bersedekah lo orang kamu. Nyotan lo sama dengan sebelumnya. Paginya di pagi yang ketiga tu heboh lo tu. Aduh lo orang bersedekah, kau orang kaya, okay. Tak tentu alamat sedekah. Orang yang bersedekah 3 malam berturut-turut tadi itu kembali dia mengadu kepada ya Allah, Rabbana lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Lah 3 malam aku berusaha untuk bersedekah, keliru juga rasanya, baru digalaknya dua orang. Kau orang maliang tagihan, kau pezina tagihan, kau orang kayu tagihan. Baca rohnya ya Allah. Akhirnya fa'utia, didatangkan seseorang oleh Allah kepadanya, diutus seseorang oleh Allah. Wallahu alam gimana caranya. Yang jelas dia ditemui oleh seseorang. Faqala lahu, orang itu kemudian menjelaskan kepadanya, amma sadaqatuka faqad qubilat. Inyolah ibu hatinya, lah 3 malam. Sebenarnya anggaran sedekahnya semalam juga tu. Tapi kerana gagal juga, pakai yang lain. Gagal juga pakai yang lain. Mungkin tak ada yang akan disedekahkan. Akhirnya dia baca rohnya lah. Gagal sedekah kita 3 kali gitu. Jadi utusan yang datang tu mengatakan amma sadaqatuka faqad qubilat. Jangan boleh tiap pak. Sedekah apa yang 3 malam tu diterima. Karena dia melakukan dengan ikhlas. Cuma dia berikan kepada orang-orang yang tidak lazim menerima sedekah. Terus kata yang menjelaskan tadi itu, ammas sariqu, adapun sedekahmu terhadap pencuri itu, la'allahu ayyasta'iffa biha min saraqatihi, mudah-mudahan dia sadar dengan sedekahmu itu sehingga dia berhenti dari mencuri. Jadi sedekah itu juga bisa mencegah kemungkaran. Jadi dia orang maliang tu laya dojo orang nan elok pun sadarnya, mudah-mudahan ayasta'iffa biha, dia sadar, dia tahu dirinya dengan itu, minas sarikati, sarakati, dari mencurinya itu. Wa ammaz zaniyatu, adapun orang yang pezina itu, la'allaha an tasta'iffa biha min zinaha, mudah-mudahan dia sadar diri dan berhenti dari zinanya. Wa ammal ghaniyu ayyasta'iffa biha ayyatamiru, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran, fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Orang kaya itu mudah-mudahan dia dapat pelajaran sehingga mulai saat itu dia mau juga berinfak dari sebagian apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi poinnya diantaranya itu adalah tidak ada yang sia-sia begitu. Tak ada gunanya infak, tidak. Yang penting kita berikan dengan ikhlas. Maka seperti yang disebut tadi, nanti habis puasa Ramadan itu salah satu tandanya karena adalah dia suka, udah gampang aja itu berinfak. Karena di Ramadan ini dia banyak berinfak. Li satu berinfak sadonya tadi. InsyaAllah besok Dibiasakan kalau Nabi itu jauh lebih pemurah di bulan Ramadan dibanding bulan yang lain.
dan semua infak yang diberikan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terpercuma. Mabiabi piti saja, makanya dicari yang paling ketik yang mungkin tidak kali pakai, tidak kali haroan kok hilang mana nabaa. Itu tentu saja keliru. Apa tadi rumusnya? Bara pengeluaran sehari bagi 10. Dia bagi 10. Minimal sebanyak itu berinfak setiap hari. Silahkan dicoba. Rumus ini diambilnya dari ayat Al-Quran, dari hadis bahwasanya kebaikan itu dibalas minimal 10. Dan itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang tertentu dan memang berlaku seperti itu. Ada seseorang yang saya kenal, dia merehab rumahnya. Di tengah pekerjaan itu turun drastis keuangannya. Rasul-rasul tidak sudah le rumah. Tak kena rumus tadi itu. Bara beli bahan sehari, bara upah tukang sehari, bara biaya sehari-hari. Disimpulkannya sekitar 500 sampai 700 nya rehab kadang-kadang itu. Taruhlah 1 juta. Mulai saat itu dia berinfak 100.000 sehari, 100.000 sehari, 100.000 sehari. Lah berapa bulan sesudah itu tetap itu kang tukar itu tetap dia lancar pembangunan sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan kita juga mengamalkan itu, karena ini yang disebut dalam surat Ali Imran 1, alladzina yunfiquna, mereka selalu berinfak. Yunfiquna itu fi'il mudhari namanya. Fi'il mudhari itu untuk masuk kini dan masuk yang akan datang. Berarti selalu berinfak, baik ketika lapang maupun ketika sampai. Itu ketika sampai tidak sampainya 1/10 pengeluaran wak batu Ustaz. Ini baru bisa saja lah itu. Tapi kalau bisa 1/10 itu taruh begitu, InsyaAllah. Lain namun kita mencoba. Lain. Keuntungan kadang bego dapat balasan sebanyak-banyaknya. Tolong cerita kamu ya. Tapi kalau tidak ada baliknya diam-diam saja. Jangan salah Allah tu. Abu Bakarah. Jadi itu janji yang kita yakini dalam agama kita. Apa tadi ayatnya? La in syakartum la azidannakum, kata anak kita tadi. Orang bersyukur itu, kalau dia bersyukur salah satunya dengan berinfak tadi itu, apa kata Allah? La azidannakum, aku akan tambah lagi nikmat itu. Makanya kalau kehidupan orang mukmin itu tidak begitu direpotkan sama urusan ini. Dia tetap bekerja keras, berusaha maksimal, optimis, tapi lebih dari itu dia menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi itu mengajarkan kepada kita bahwa berinfak itu kadang-kadang memang ada kendalanya. Membiasakanlah, ada yang proteslah. Kalau tidak hati-hati, beko apa-apa diprotes lah. Maka kebanyakan tu mana berinfak kaci ibu kan, bisa ketika itu. Jadi dibagi pemahaman ini sebaik-baiknya dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Termasuk kalau yang ada hutang, ada segala macam tu. Tapi jangan dianggap kok pasti kau Ustaz. Aja mau ditolong pun tak bisa lo memastikan itu. Kau pasti kau Ustaz. Jangan seperti itu. Mari kita amalkan. Yang jelas Allah akan balas dengan caranya. Mungkin tidak lama setelah amal itu dilakukan, mungkin ada waktu dulu, atau mungkin dibalas dalam bentuk lain. Karena Allah tidak mungkin membohongi kita. Itulah pengajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita dapatkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu,
dengan berlatih menjadi orang yang suka berinfak, sehingga nantinya kita akan senantiasa selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon banyak maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.